Selamat datang kembali Novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 7. Ya, ini saya, kata Fernando. Saya sangat senang mendapat telepon dari Tuan Muda. Jika hari ini hari terakhir saya bisa mati dengan tenang, Pak Yasri berkata penuh haru. Tampaknya pembatasan dari keluarga terhadap Tuan Muda telah dicabut. Tak terasa kita sudah tidak berkomunikasi selama lebih dari 10 tahun Tuan Muda. Benar, Pak Yasri. Bagaimana kondisi kesehatan ayah? Dan bagaimana keadaan keluarga sekarang? Tanya Fernando. Ayah Anda dalam keadaan sehat, beliau sering menyebut nama Anda. Beliau menyesali perbuatannya yang telah membuat Anda menderita selama bertahun-tahun. Bisnis keluarga juga terus berkembang pesat dan makin luas menjangkau hampir ke seluruh negeri ini, kata Pak Yasri. Baguslah kalau begitu, Fernando merasa lega. Ngomong-ngomong, apakah pihak keluarga sudah punya solusi untuk penyakit saya? Tenang saja Tuan Muda, obatnya sudah melalui tahap penelitian dan sudah diproduksi jauh sebelum pembatasan akses Anda dicabut. Obat itu segera akan dikirim melalui jalur udara ke kota Lautan Timur dalam waktu 2 hari ini. Dan akan dikirimkan kepada Anda secara langsung oleh Direktur Cabang Timur. Jawab Pak Yasri cepat. Kantor Cabang Timur. Fernando mengangguk paham, keluarganya telah mendirikan kantor-kantor cabang perusahaan di berbagai daerah di negeri ini. Dan kantor cabang timur adalah salah satu kantor cabang yang didirikan di kota Lautan Timur. Selain itu, masih banyak kantor-kantor cabang lain yang telah didirikan untuk menghandle urusan bisnis di masing-masing kota. Setiap pimpinan yang ditunjuk kantor pusat, memegang tanggung jawab yang besar, untuk mengembangkan dan memajukan bisnisnya di masing-masing daerah kekuasaannya. Oh, baiklah kalau begitu Pak Yasri. Saya tutup dulu, ujar Fernando dengan nada pelan. Baik, Tuan Muda. Jika ada sesuatu yang bisa saya kerjakan, Tuan Muda bisa langsung menghubungi saya lagi, jawab Pak Yasri penuh hormat. Setelah menutup telepon, Fernando memikirkan rencananya. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya dia tidak perlu mencari pekerjaan dengan statusnya saat ini. Tetapi daripada menganggur, mungkin lebih baik mencari pekerjaan yang mudah. Fernando mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi pencari kerja. Dia tidak membaca persyaratan lamaran dan langsung menyerahkan daftar riwayat hidupnya ke setiap perusahaan yang tertera. Bahkan jika tidak dapat menemukan pekerjaan, Fernando juga tidak peduli. Seperti yang diperkirakan Fernando, setelah seharian menunggu jawaban lamaran kerja yang dia kirim, hanya beberapa perusahaan yang merespon lamaran kerjanya. Tapi setelah mengetahui tentang jenjang pendidikan dan pengalaman Fernando, mereka semua menolaknya. Sore harinya, tiba-tiba telepon Fernando berdering lagi. Setelah panggilan terhubung, suara cemas Sarah terdengar di sambungan telepon. Sayang, gawat, ayah dirawat di rumah sakit, dia masuk ICU. Kenapa tiba-tiba ayah dirawat di rumah sakit? Bukankah ayah dalam keadaan sehat? Fernando bertanya. Aku tidak tahu penyebab pastinya. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit umum. Cepat susul aku. Sarah terdengar sedang menangis. Baik. Setelah menutup telepon, Fernando cepat-cepat memanggil taksi menuju ke rumah sakit umum kota Lautan Timur. Meskipun Fernando tidak terlalu menyayangi Tazudin, tetapi dia juga keluarga, dan Fernando merasa khawatir ketika Tazudin dirawat di rumah sakit. Karena waktu itu adalah jam pulang kantor, lalu lintas begitu macet, butuh 1 jam penuh bagi Fernando untuk sampai ke rumah sakit umum. Setelah bertanya pada perawat, ternyata Tazudin berada di ICU lantai 6, Fernando pun bergegas masuk lift tetapi lift itu penuh sesak dengan pengunjung. Rumah sakit umum kota Lautan Timur adalah rumah sakit terbesar dengan tingkat tertinggi di kota Lautan Timur, dan pasiennya banyak sekali, jadi tidak heran jika lift penuh di saat jam-jam pulang kerja karena banyak keluarga pasien yang datang menjenguk. Fernando tidak ingin membuang waktunya, jadi dia langsung naik ke lantai 6 melewati tangga. Akhirnya sampai. Napasnya terengah,
Punggungnya berkeringat, kakinya seberat batang besi, dan terasa pegal sekali sesampainya di lantai 6. Sepertinya, aku harus lebih banyak berolahraga. Gumam Fernando. Fernando masuk dan melihat Tazudin terbaring di kasur rumah sakit dengan selang oksigen di hidungnya. Wajahnya pucat, napasnya lesu, dan matanya tertutup rapat. Sarah, Yana dan Hadi, semuanya telah tiba di sana. Ada juga beberapa kerabat dari keluarga Yasmudi, ada sekitar 5-6 paman dan bibi yang sedang mengobrol di sana. Semua orang menatap Fernando dengan pandangan meremehkan. Haha, menantu payah ini datang juga. Sayang, mata Sarah merah, air matanya mengalir, dia berlari untuk memeluk Fernando. Tubuh Sarah gemetar dan suaranya tercekat. Dokter mengatakan bahwa kondisi ayah sangat serius, ayah mengalami serangan jantung. Sarah berkata sambil menangis. Tenanglah. Fernando menepuk punggung Sarah dengan lembut sambil berusaha menghiburnya. Tiba-tiba, menantu laki-laki yang satu ini masih sadar diri untuk datang menjenguk. Yana berkata dan memandang Fernando sambil mencibir. Kamu dari awal bukan bagian dari keluarga Yasmudi. Sudah tahu ayah sakit tapi masih saja datang terlambat, kamu sama sekali tidak peduli pada kondisi ayah. Kakak, jalanan begitu macet di sore hari, aku bahkan tidak naik lift tadi. Fernando berusaha menjelaskan. Tetapi Yana menyelanya secara langsung. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Aku hanya tahu kamu terlambat selama 2 jam. Kamu sengaja datang terlambat, kamu pasti menanti ayahku meninggal dulu supaya beliau tidak perlu menyalahkanmu, kan? Fernando, kamu tahu bahwa mertuamu sakit, tapi kamu masih saja terlambat. Kerabat Fernando yang lainnya juga mulai ikut mengomelinya. Bagaimanapun, kamu tidak memperlakukan keluarga Yasmudi sebagai keluargamu sendiri. Tanpa keluarga Yasmudi, kamu mungkin mati kelaparan di jalan. Dasar serigala berbulu domba. Semua orang terus mengomel. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu pada Fernando? Apakah kamu tidak melihat bahwa seluruh tubuhnya berkeringat? Balas Sarah, dia merasa kesal dan marah. Sudah, jangan memarahi Fernando lagi, Hadi tersenyum. Hadi mengenakan setelan jas, tas kulit menggantung di pinggangnya, punggungnya terlihat lebar dan berwibawa, persis seperti seorang bos. Fernando tidak punya mobil, jadi dia hanya bisa naik taksi, jalannya macet jadi pasti terlambat. Hadi melirik remeh Fernando, tatapannya terlihat sangat menghina, dia pun berkata lagi. Karena sekarang Fernando sudah ada di sini. Dan ayah sedang tidak sadarkan diri. Sebagai menantu tertua biarkan aku menjadi pengambil keputusan untuk saat ini. Izinkan aku berbicara sebentar. Biaya perawatan ayah saat ini adalah 15 juta sehari, di kamar VIP tetapi hanya mendapatkan pelayanan dokter standar saja. Aku dengar dari temanku bahwa rumah sakit ini memiliki kamar kelas VVIP terbaik dengan pelayanan dokter non-stop 24 jam, dan hanya pejabat tinggi yang bisa menempatinya. Biaya seharinya adalah 25 juta, menurutku itu tidak banyak. Ketika dia mengatakan ini, Hadi merasa sangat bangga, seolah-olah 25 juta sehari hanyalah jumlah kecil baginya. Aku ingin memindahkan ayah ke kamar kelas terbaik itu, ayah telah bekerja keras sepanjang hidup demi merawat anak-anaknya. Dan sekarang beliau sakit, kita tentu ingin memberikan perawatan terbaik bagi beliau bukan? Dokter sudah memberitahuku, ayah diperkirakan akan dirawat di rumah sakit selama setengah bulan, biayanya 25 juta sehari, jadi totalnya adalah 375 juta. Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening, dia sepertinya dapat menebak apa yang akan dikatakan Hadi selanjutnya. Fernando pun bisa menebaknya juga, tetapi dia hanya diam dan tidak peduli. Rencananya, aku ingin memindahkan ayah ke kamar kelas VVIP terbaik itu yang harganya 25 juta per hari. Menurutku itu tidak mahal, dan sepadan dengan pelayanan yang dibutuhkan ayah saat ini. Mengenai biayanya, karena bukan hanya aku tetapi Fernando juga menantu di keluarga ini, aku harap kita berdua bisa melakukan yang terbaik untuk kesembuhan ayah, Hadi pun tersenyum. Tapi aku rasa Fernando tidak punya banyak tabungan, jadi aku yang akan membayar 200 juta dulu, dan sisanya 175 juta akan dibayar oleh Fernando. Apakah kamu sanggup Fernando? 175 juta. Mata Sarah terbelalak,
Tabungannya di bank, tak lebih dari 50 juta, lalu dari mana mereka bisa mendapatkan 125 juta lagi? Kenapa Fernando? Dasar kamu payah, bahkan 175 juta pun tidak sanggup kamu keluarkan. Kami bahkan sudah rela mengeluarkan biaya yang lebih besar, yaitu 200 juta ditambah 15 juta hari ini. Bersambung ke bab 8. Terima kasih telah stay tune di channel ini. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di bab berikutnya.